Hai guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Android Channel. Kali ini kita akan mengupas teks basic terkait dengan dasar-dasar pajak yang disajikan dengan cara tanya jawab atau Q&A. Kita akan mengupas mengenal PPh pasal 21. Terima kasih telah like dan share guys. Jangan lupa subscribe ya. Oke, selamat menyaksikan. Yang dimaksud dengan pemotongan PPh pasal 21 itu adalah pajak yang dipotong atas penghasilan, gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun atas pekerjaan, jabatan, jasa, dan atau kegiatan yang diterima atau diperoleh orang pribadi sebagai subjek pajak dalam negeri atau SPDN. Nah, orang pribadi dianggap sebagai subjek pajak dalam negeri, guys, bila memenuhi salah satu dari hal sebagai berikut. Pertama, bertempat tinggal di Indonesia. Berada di Indonesia lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Atau dalam 1 tahun pajak, berada di Indonesia, dan berniat untuk bertempat tinggal di Indonesia. Lalu bagaimana kalau subjek pajak dalam negeri ternyata tidak punya penghasilan di Indonesia? Oke, ini khusus untuk tenaga kerja Indonesia yang sumber penghasilannya hanya dari luar negeri. Oke, tidak ada di dalam negeri guys penghasilannya. Nah, dan keberadaannya di luar negeri ternyata lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan. Maka warga negara Indonesia tadi yang hanya punya sumber penghasilan di luar negeri dan keberadaan di luar negeri lebih dari 183 hari itu dianggap sebagai subjek pajak luar negeri. Ini diatur dalam peraturan Dirjen Pajak nomor Per 2 PJ 2009. Oke guys, itulah kewajiban pemotongan PPh pasal 21. Yang wajib memotong PPh pasal 21 guys, itu atau disebut juga sebagai subjek pemotong ya, itu adalah pemberi kerja. Pemberi kerja ini bisa orang pribadi, bisa badan, bisa juga cabang, perwakilan, atau unit dalam hal yang melakukan sebagian atau seluruh administrasi terkait dengan pembayaran gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain, itu adalah cabang, perwakilan, atau unit tersebut. Lalu pemberi kerja, lalu bisa juga bendahara atau pemegang kas pemerintah. Termasuk di sini yang termasuk bendahara di sini guys, itu adalah pemegang kas pada pemerintah pusat, termasuk institusi, TNI, Polri, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah, lembaga-lembaga negara lainnya, dan kedutaan besar Republik Indonesia di luar negeri yang membayarkan gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain dengan nama dan dalam bentuk apapun
sehubungan dengan pekerjaan, jabatan, jasa, dan kegiatan. Lalu juga wajib memotong itu adalah dana pensiun, guys. Badan penyelenggara jaminan sosial tenaga kerja, dan badan-badan lain yang membayar uang pensiun secara berkala dan tunjangan hari tua atau jaminan hari tua. Lalu di sini juga orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas, serta badan yang membayar honorarium komisi fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak dalam negeri. Termasuk di sini adalah jasa tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas dan bertindak untuk dan atas namanya sendiri, bukan untuk dan atas nama persekutuannya, yang juga membayar honorarium komisi fee atau pembayaran lain sebagai imbalan sehubungan dengan jasa yang dilakukan oleh orang pribadi dengan status subjek pajak luar negeri, yang juga membayarkan honorarium komisi fee atau imbalan lain sebagai peserta pendidikan dan pelatihan serta pegawai magang. Penyelenggara kegiatan termasuk badan pemerintah, organisasi yang bersifat nasional dan internasional, perkumpulan orang pribadi serta lembaga lainnya yang membayar honor, ya, yang menyelenggarakan kegiatan, yang membayar honorarium, hadiah atau penghargaan dalam bentuk apapun kepada wajib pajak orang pribadi berkenaan dengan suatu kegiatan. Nah, yang tidak termasuk sebagai pemotong, guys, di sini tadi kan termasuk ya, ada juga yang tidak termasuk sebagai pemberi kerja yang mempunyai kewajiban untuk melakukan pemotongan PPh pasal 21. Mereka di sini adalah kantor perwakilan negara asing, organisasi-organisasi internasional, ya, yang diatur lebih lanjut dalam peraturan Menteri Keuangan mengenai penetapan organisasi-organisasi internasional yang tidak termasuk sebagai subjek pajak penghasilan. Organisasi-organisasi internasional yang ketentuan pajak penghasilannya didasarkan pada ketentuan perjanjian internasional. Dan dalam perjanjian internasional tersebut mengecualikan kewajiban pemotongan pajak serta organisasi-organisasi dimaksud telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan. Lalu juga pemberi kerja orang pribadi yang tidak melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas yang semata-mata mempekerjakan orang pribadi untuk melakukan pekerjaan rumah tangga atau pekerjaan yang bukan dalam rangka melakukan kegiatan usaha atau pekerjaan bebas. Ini kita sudah sempat bahas, guys. Jadi itulah subjek pemotong, ya, yang termasuk siapa aja, juga yang tidak termasuk subjek pemotong. Oke, guys. Kewajiban pemotong pajak, guys, kita sudah sempat bahas ya di video Ampik sebelumnya. Jadi kita sekaligus mereview kembali, guys. Pertama, sebagai pemotong pajak, oke, itu ya mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP, guys. Di sini pemotong pajak wajib mendaftarkan diri untuk memperoleh nomor pokok wajib pajak kepada KPP yang wilayah kerjanya meliputi tempat kedudukan maupun tempat kegiatan usaha. Dalam hal tempat kegiatan usaha pemotong pajak lebih dari satu tempat dan tidak dalam satu wilayah kerja KPP yang sama, maka masing-masing tempat kegiatan usaha tersebut harus mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP. Kemudian setelah daftar NPWP harus menghitung dan memotong PPh pasal 21. Pemotong pajak wajib menghitung dan memotong PPh pasal 21 paling lambat akhir bulan terutangnya PPh pasal 21. Lalu juga wajib membuat bukti potong PPh pasal 21. Di sini wajib membuat bukti potong baik diminta maupun tidak. Nah, ini guys, ya. Ini bukti potongnya, guys. Apa saja di sini harus dibuat? Pertama, pegawai tetap 17.21 hanya dibuat setahun sekali, yaitu pada akhir masa pajak terakhir bulan September atau pada masa pajak pegawai berhenti bekerja kalau dia berhenti, guys. Lalu selain pegawai tetap yang dikenakan tidak final 1721 Romawi 6 dibuat setiap kali dilakukan pemotongan pajak. Lalu bukti potong untuk pesangon yang bersifat Cina 1721 Romawi 7, guys. Dibuat setiap kali melakukan pemotongan pajak. Oke. Lalu juga menyetor pajak yang telah dipotong, guys. Ini penyetorannya setiap masa, setiap tanggal 10 ya, guys. Ya, bila tanggal 10 merupakan hari libur atau hari Sabtu, hari Indonesia atau hari Sabtu, maka disetorkan pada satu hari kerja berikutnya.
Di sini hari libur tuh hari Sabtu, hari Minggu, hari libur nasional, hari yang diliburkan untuk penyelenggaraan pemilu atau cuti bersama secara nasional. Oke. Kemudian juga di sini dilakukan SSP atau tata cara pembayaran lainnya, bisa lewat e-billing juga, guys. Oke, sesuai ketentuan yang berlaku. Kalau ternyata ada salah pengisian, maka mengakibatkan pemotong pajak dianggap belum menyetor PPh 21. Lalu kewajiban pemotongan di sini, guys. Ya, pembayarannya tadi ya SSP, ini sebagai contoh aja, guys. Bagaimana mengisi SSP-nya seperti ini ya, guys ya. Oke, di sini 1, 2, 3. Udah tahu lah ya mesinnya ya. NPWP, nama wajib pajak, alamat, dan sebagainya. Ini diisi NOP ini untuk PBB ya guys, nomor objek pajak. Oke, kita skip. Kode akunnya jangan lupa, jenis setorannya jangan lupa, silakan cek P09 ya guys, tentang tata cara pengisian SSP, proyek pembayaran, dan lain sebagainya. Ini saya hanya sekedar contoh saja ya guys ya. Ini seperti ini. Oke, kemudian, nah ini ya cara mengisinya guys ya. 100, jangan lupa ini tadi ya, untuk 213 final. Kode akun pajaknya tadi 411, 121 ya guys, dan lain sebagainya. Oke, ini penyetorannya. Kemudian lapor SPT guys, 1721A1 ya. Tiap masa paling lambat tanggal 20 guys, bulan berikutnya setelah bulan terdepannya pajak. Kalau ternyata di situ tanggal 20 tadi ini, ya, tanggal 20 ini bertepatan dengan Hari Ibu Nasional, maka dilakukan pada 1 hari kerja berikutnya. Hari kerja ya guys ya. Kalau ternyata tanggal 20 ini adalah hari Jumat misalnya, dan Jumat itu tanggal merah, hari libur, maka berarti di sini hari libur itu adalah Sabtu, Minggu, hari nasional, hari yang diliburkan panjangan pemilu atau cuti bersama nasional. Kalau ternyata Jumat tanggal merah, Sabtu, Minggu, berarti Senin guys, 1 hari kerja berikutnya. Oke, dan harus membuat catatan atau kertas kerja perhitungan PPh pasal 21. Nah, itulah guys, kewajiban-kewajiban para pemotong pajak. Ya, jadi intinya sih sama ya. Nah, kalau ada kewajiban, tentunya kan ada hak ya. Nah, pemotong pajak juga mempunyai hak guys. Membutuhkan SPT kalau ternyata salah, memperhitungkan kelebihan penyetoran 21 yang terutang, sampai akibat dari pembutuhan SPT, ya, pada SPT masa PPh 21 bulan berikutnya, melalui SPT masa PPh pasal 21 juga. Kemudian juga mengajukan permohonan pemindah bukuan bila terjadi kesalahan penyetoran PPh pasal 21. Ya, karena misalnya salah kode jenis setoran atau KP tadi ya, atau salah dalam mencatat pajak menyebabkan kelebihan setor PPh pasal 21. Nah, itulah guys, tadi bukan hanya kewajiban ya, pemotong pajak juga mempunyai hak atas pemotongan PPh pasal 21. Oke guys. Oke guys, demikian dasar-dasar perpajakan mengenai PPh pasal 21. Terima kasih telah menyaksikan. Terima kasih juga sudah like dan share, guys. Yang belum subscribe, guys ya, jangan lupa segera subscribe, oke? Baik, sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.